Jika kamu menginginkan sesuatu, belilah sekarang. Banyak orang merencanakan hidup mereka seolah-olah mereka akan hidup sampai usia 70 atau 80, tapi kenyataannya hidup itu tidak bisa diprediksi. Jadi, menikmati pencapaian dan hadiahmu di usia muda justru lebih keren dan memotivasi. Yang ideal adalah menggabungkan perencanaan masa depan dengan menikmati saat ini sekaligus. Misalnya, menabung sebagian uangmu di aset kripto sambil membeli hal-hal yang selalu kamu impikan. Hidup bukan hanya soal mengumpulkan kekayaan di usia 50, tapi juga hidup dengan gaya dan memanfaatkan masa mudamu. Aturan finansialku sederhana, belanjakan 50% uangmu seolah-olah kamu akan hidup 50 tahun lagi, dan 50% seolah-olah kamu hanya punya 50 hari tersisa. Dengan cara ini, kamu bisa merencanakan masa depan sekaligus menikmati saat ini sebelum terlambat. Untuk kripto, jadilah pintar, beli Bitcoin atau Ethereum, fokus pada aset yang kuat, dan hindari mengejar keuntungan cepat dari koin palsu atau meme coins. Bagi kebanyakan orang, petualangan itu seperti kasino, sedikit yang menang, banyak yang kalah. Kekalahan lebih menyakitkan daripada keuntungan cepat, jadi prioritaskan strategi dan kesabaran, bukan keputusan impulsif. Kamu boleh berpetualang dengan kripto kalau mau, tapi jangan sampai kerugian menghancurkanmu. Yang penting adalah tahu cara mengelola risiko dan jangan taruh semua yang kamu punya sekaligus. Kalau kamu sampai bangkrut, selalu ada cara untuk memulai usaha dengan modal seminimal mungkin. Misalnya, waktu aku masih muda, aku menjalankan studio webcam. Aku nggak perlu investasi besar, cuma laptop, kamera, dan pengetahuan tentang cara kerja website serta media sosial. Dengan itu, aku bisa menghasilkan pendapatan besar dan mengembangkan usaha secara bertahap. Sekarang, banyak usaha yang lebih butuh kerja keras daripada modal besar. Contohnya layanan lokal seperti potong rumput. Dengan investasi kecil, kamu bisa mulai sendiri, lalu mempekerjakan orang dan mengembangkan usaha. Kuncinya adalah menemukan peluang yang bisa dimulai tanpa harus pinjam uang dari orang lain. Kalau kamu kreatif dan punya pola pikir bisnis, selalu ada cara untuk menghasilkan pendapatan dengan sumber daya terbatas. Lewat pengalaman itu, kamu belajar manajemen bisnis, interaksi antar orang, dan cara menjalankan usaha di dunia nyata, keterampilan yang gak diajarkan di buku, tapi didapat langsung dari praktik. Menjalankan usaha dari nol adalah salah satu pengalaman paling intens dan mendidik dalam hidupku. Aku tidak lahir dari keluarga kaya, tidak kuliah, dan tidak sekolah di tempat bergengsi. Aku tumbuh di salah satu daerah paling sulit di Inggris, tapi tetap berhasil membangun usaha yang sukses. Pengalaman ini mengajarkanku banyak tentang penjualan, manajemen, dan cara berinteraksi dengan orang. Kalau aku bisa kembali ke masa lalu, aku akan melakukan semuanya persis seperti yang kulakukan, karena setiap pelajaran yang kupelajari sangat berharga. Bahkan pengalaman mewah, seperti membeli mobil mahal atau menjahit jas sesuai ukuran, mengajarkanku tentang budaya, negosiasi, dan menikmati momen unik. Ini bukan hanya soal harga atau kemewahan, tapi tentang merasakan pengalaman, belajar, dan menikmati perjalanan, meski sedikit berlebihan sehingga tak terlupakan. Pengalaman seperti ini tidak bisa dibandingkan dan mengajarkan lebih banyak daripada buku atau teori manapun. Ini bukan sekadar soal membeli sesuatu, pengalamanlah yang benar-benar penting. Bahkan di kota berbahaya atau saat membeli barang eksklusif, yang penting adalah bagaimana kamu menjalani prosesnya, layanan, suasana, dan perhatian pribadi. Aku ingat perbedaan antara mencari celana jeans murah di toko biasa dan pengalaman membeli mobil Aston Martin atau jam tangan mewah. Bukan hanya produknya, tapi kemewahan pengalaman, sensasi mengambil keputusan, dan kesenangan dari apa yang kamu lakukan. Menjadi jutawan hari ini berbeda dengan arti kata itu seabad lalu. Dulu, 1 juta pound bisa membeli beberapa rumah, mobil mewah, dan menjamin masa depanmu serta keluargamu. Sekarang, istilah itu tetap simbolik, tapi daya beli dan perspektifnya sudah banyak berubah. Yang terpenting bukan sekadar kekayaan, tapi bagaimana kamu menggunakannya dan pengalaman yang kamu ciptakan lewat itu. Menjadi jutawan hari ini tidak sama dengan menjadi jutawan seabad lalu. Untuk menunjukkan tingkat kekayaan dan daya beli yang sama seperti dulu, kamu sekarang butuh ratusan juta. Obsesi modern dengan menghasilkan 6 digit sudah tidak terlalu berarti. Setelah pajak dan pengeluaran, tidak banyak yang tersisa seperti yang kamu kira. Kekuatan sesungguhnya terletak pada bagaimana kamu menampilkan diri dan menjual ide-idemu. Baik tatap muka atau lewat telepon, orang bisa merasakan kepercayaan dirimu, energimu, dan antusiasmemu. Jabat tangan yang mantap, bahasa tubuh yang hidup, suara penuh semangat, semua itu menyampaikan lebih banyak daripada angka di rekening bankmu.
Saat menawarkan ide atau menyelesaikan masalah, orang lain harus merasa bahwa kamu peduli lebih banyak tentang mereka daripada dirimu sendiri. Passion dan energi itulah yang menggerakkan bisnis, yang membuat seseorang mengatakan, "Iya." Bukan kesombongan, tapi penguasaan lewat kepercayaan diri dan komitmen. Aku masuk ke pameran mobil mewah di London, ada Rolls-Royce yang dipajang untuk dijual, unik, seharga £500.000. Penjualnya, seorang pria tua berpengalaman, berkata padaku, "Ini penawaran terbaik yang bisa kuberikan. Ya atau tidak?" Sesederhana itu, tanpa banyak bicara atau pamer. Posisinya bukan kebetulan. Dia menghabiskan bertahun-tahun menjual mobil seperti Mini Cooper, Land Rover, dan Austin, naik langkah demi langkah hingga mencapai puncak penjualan mobil mewah. Setiap transaksi sulit dan setiap negosiasi membawanya ke sana. Yang kupelajari dari situ adalah kesuksesan dan rasa hormat didapat melalui pengalaman dan konsistensi, bukan hanya lewat pesona pribadi. Untuk membangun hubungan, banyak orang salah menganggap orang sukses seperti selebriti. Kalau kamu memperlakukan mereka seperti penggemar, kamu akan selalu terlihat seperti itu. Bicara dengan mereka seperti pria ke pria, secara alami, tanpa minta selfie atau menunjukkan kekaguman berlebihan. Dengarkan, bicara, dan pahami. Inilah cara membangun hubungan yang nyata dan penuh rasa hormat. Kalau kamu ingin menjadi sosok penting di kotamu, apalagi kalau kamu akan tinggal lama di sana, langkah pertama adalah dikenal di tempat-tempat terbaik. Ini termasuk restoran mewah, bar kelas atas, dan klub tempat orang-orang berpengaruh dan kaya berkumpul di sekitarmu. Kalau orang-orang mengenalmu dan memperlakukanmu dengan hormat, dari pelayan sampai resepsionis dan juru parkir, reputasimu akan tumbuh dengan cepat. Memberi tip dengan murah hati dan memperlakukan semua staf dengan hormat sangat penting. Status sosial tidak didapat hanya dengan uang, tapi dengan perilaku cerdas dan rasa hormat terhadap orang di sekitarmu. Bahkan pengeluaran yang terlihat berlebihan, seperti bertaruh atau membeli botol mahal di klub, bisa menjadi investasi untuk statusmu jika dilakukan dengan percaya diri dan elegan. Orang akan mengingat siapa yang berani keluar dari rutinitas dan bersikap percaya diri. Tujuanmu bukan sekadar menghabiskan uang, tapi membangun pengaruh dan pengakuan sosial. Lokasi juga penting. Kenali tempat-tempat berkumpulnya orang sukses di kotamu dan di kota besar lain di dunia. Mengetahui di mana berada dan bagaimana bersikap di sana menempatkanmu di posisi sosial yang kuat dan membuka peluang yang sebelumnya tidak akan kamu dapatkan. Untuk masuk ke lingkaran elit, semuanya penting. Pakaian, tata krama, dan uang. Kamu tidak bisa muncul di klub mewah atau acara bergengsi seperti orang biasa. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu memang pantas berada di sana. Dunia bekerja dengan filter. Ada tempat yang gratis dan terbuka untuk semua orang. Dan ada tempat yang butuh investasi, baik secara finansial, sosial, maupun profesional. Bayangkan 3 ruangan. Ruangan gratis, tempat orang biasa berkumpul. Ruangan dengan sedikit biaya, tempat orang-orang kaya dan berpengaruh berkumpul. Ruangan elit, tempat jutawan, miliarder, dan hubungan paling penting berada. Kalau kamu ingin masuk ke ruangan ketiga, uang saja tidak cukup, kamu butuh reputasi, keterampilan, atau jaringan yang membuatmu bernilai. Berada di ruangan yang sama dengan mereka hanyalah langkah pertama. Nilai sebenarnya terletak pada kemampuanmu memberi sesuatu kepada orang lain, entah itu pengetahuan, relasi, atau keterampilan unik. Lingkaran-lingkaran ini terpusat di kota besar seperti New York, Los Angeles, Dubai, Singapura, dan London. Jika tujuanmu adalah mengenal mereka dan menciptakan peluang, mulailah dengan mengetahui di mana mereka berada, cari cara untuk masuk, dan kembangkan keterampilan yang membuatmu tak tergantikan di komunitas itu. Sangat penting untuk belajar bagaimana menonjol sebagai pria di lingkunganmu, bahkan jika kamu berada di kota besar seperti Dubai atau Riyadh. Kamu bisa tahu tempat-tempat paling eksklusif, restoran dan klub terbaik, tapi kalau kamu sampai di sana tanpa keterampilan atau sesuatu yang bernilai untuk ditawarkan, kamu akan terlihat seperti pria biasa tanpa arti. Kalau kamu ingin mendekati seseorang yang berpengaruh, pastikan kamu bisa memberi sesuatu yang unik. Ini bukan hanya soal siapa yang kamu kenal, tapi apa yang kamu lakukan di waktu luangmu, apa yang kamu pelajari, keterampilan apa yang kamu kembangkan, dan nilai apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Orang sukses tidak membutuhkan uangmu, mereka menghargai apa yang bisa kamu tawarkan. Kesehatan dan kebugaranmu adalah dasar agar orang lain menghormatimu. Kalau pakaianmu tepat, tubuhmu kuat, dan jabat tanganmu percaya diri, orang akan lebih serius memperhatikanmu. Kalau kamu mengabaikan tubuh dan penampilanmu, kata-katamu tidak akan dihargai. Bahkan jika kecerdasan akademismu tidak menonjol, keterampilan praktismu bisa membuka pintu. Nutrisi, personal training, marketing,
atau bakat apapun yang bisa kamu gunakan untuk memberi nilai bagi orang sukses. Orang yang ahli di bidangnya dan tahu bagaimana memberikan sesuatu yang nyata akan dihormati dan diingat. Ingat, kesan pertama itu penting. Kehadiranmu, sikapmu, dan kepercayaan dirimu menentukan perbedaan antara menjadi orang yang tak dikenal atau pria berpengaruh yang dihormati semua orang. Kemampuanmu berbicara dan cara kamu menggunakan suara mencerminkan banyak hal tentang dirimu dalam setiap hal yang kamu lakukan. Baik itu di penjualan, marketing, pembuatan website, atau personal training, kamu harus bisa menyampaikan ide dengan jelas dan meyakinkan orang lain tentang nilaimu. Kalau kamu masih muda dan memulai dari nol, bekerja di bidang penjualan bisa jadi sekolah yang sempurna. Tidak masalah apakah kamu menjual produk sederhana, jasa, atau bahkan iklan, yang penting adalah belajar persuasi, negosiasi, dan menyampaikan ide secara efektif. Hidup, dalam banyak hal, adalah proses penjualan, meyakinkan seseorang untuk mendengarkanmu, menghargai waktumu, atau bahkan menghabiskan waktu bersamamu. Semua itu butuh keterampilan persuasi. Suara, kesehatan, penampilan, dan kebugaranmu adalah kartu identitasmu. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan kepercayaan diri dan energi, orang sulit menganggapmu serius. Itulah sebabnya aku sangat menyarankan, terutama bagi kaum muda, untuk bekerja dengan sistem komisi di penjualan. Tanpa gaji tetap, kamu akan belajar nilai sesungguhnya dari usaha dan mengembangkan keterampilan yang berlaku di semua aspek kehidupan. Pertama, menguasai seni penjualan, menutup transaksi, dan menghasilkan keuntungan adalah hal yang sangat penting. Kedua, bekerja di penjualan mengajarkan disiplin, etos kerja, dan rasa lapar untuk sukses. Ketika aku mulai bekerja dengan sistem komisi, setiap penjualan itu penting. Aku bahkan tidak makan kalau belum menutup transaksi. Aku menempuh perjalanan jauh untuk bertemu setiap klien, mempersiapkan diri secara mental, dan berlatih di depan cermin sebelum melakukan presentasi. Seiring waktu, pengalaman ini membuatku menonjol di bidang penjualan. Bahkan hari ini, aku dan Andrew masih menggunakan keterampilan ini dalam semua yang kami lakukan. Segala sesuatu di sekitarmu memengaruhi proses penjualan, dari kamera yang merekam hingga furnitur di kantor. Pikirkan semua yang kamu beli setiap hari, mobil, kopi, ponsel. Tanyakan pada dirimu sendiri mengapa kamu membelinya dan siapa yang meyakinkanmu. Memahami ini membuatmu berpikir seperti penjual dan memberimu keunggulan dalam bisnis apapun. Kalau kamu baru lulus dari universitas atau SMA, dunia penjualan adalah jalur yang pasti untuk belajar keterampilan yang berlaku di semua aspek kehidupan. Tidak masalah kalau kamu ahli teknologi, digital marketing, atau pembuatan konten. Kalau kamu tidak bisa meyakinkan orang untuk membayar layananmu, hal lain kehilangan nilainya. Kesuksesan dimulai dari kemampuanmu menjual bakat dan visi yang kamu miliki. Memasuki dunia penjualan jelas merupakan langkah penting. Tapi ada hal lain yang bisa membuat perbedaan besar, pengetahuan umum. Pengetahuan ini tidak hanya membantumu menutup transaksi bisnis, tapi juga membantumu mendapatkan rasa hormat, membangun pertemanan, dan masuk ke lingkaran pengaruh. Ini adalah dasar yang bisa kamu kembangkan seumur hidup. Aku ingat suatu kali berada di Dubai bersama seorang sheikh saat makan malam resmi. Mereka mulai membakar kayu wangi untuk menghasilkan aroma khas. Aku tahu persis bagaimana kayu ini diproses, bagaimana ditanam, dipanen, dan disiapkan. Meskipun dia tahu semua itu, dia kagum dengan pemahamanku tentang budaya Arab ini. Jenis pengetahuan seperti ini meninggalkan kesan. Kamu bisa duduk dengan siapa saja dan berbicara tentang hampir semua topik kalau punya pengetahuan umum. Sebagai pemuda, tidak ada alasan untuk hanya fokus pada penjualan atau digital marketing. Sisihkan waktumu untuk belajar hal-hal yang mungkin terlihat tidak penting sekarang. Jet pribadi, jam tangan mewah, seni, sejarah, olahraga. Setiap informasi bisa membantumu berkomunikasi dengan orang penting dan menonjol saat berada di antara mereka. Pengetahuan umum tidak hanya meninggalkan kesan baik, tapi juga memberi kepercayaan diri dan menempatkanmu di percakapan yang tepat. Jangan pernah berhenti belajar. Apa yang terlihat tidak penting hari ini bisa membuka pintu yang tidak pernah kamu bayangkan besok. Hal penting lainnya adalah kemampuanmu untuk masuk ke percakapan dengan sesuatu yang mungkin tidak diketahui orang lain. Ini memberimu keunggulan dan membantu membangun lebih banyak pertemanan serta hubungan, baik dengan pria, wanita, maupun pebisnis. Pengetahuan umum adalah alat yang kuat yang harus terus kamu kembangkan. Pribadi, aku menikmati audiobook. Mungkin terlihat seperti aku tidak belajar, tapi aku menghabiskan jam-jam mendengarkan kursus audio selama 17 jam tentang mitologi dan sejarah Viking. Sementara banyak orang mendengarkan musik atau teralihkan perhatiannya,
Aku lebih suka mengisi pikiranku dengan informasi. Setiap hari aku belajar sesuatu yang baru. Tidak ada hari berlalu tanpa menambah pengetahuan baru. Menjelajahi, kelinci internet itu menyenangkan. Kamu menemukan informasi menarik, menelusurnya, dan bisa mempelajari puluhan tahun sejarah hanya dalam beberapa jam. Wikipedia dan sumber gratis lainnya sangat bagus untuk tujuan ini. Meskipun pengetahuan ini mungkin tidak selalu menghasilkan uang, ini bisa membuat orang penting yang ingin kamu ajak kerja terkesan, meningkatkan kemungkinan mereka mendukungmu atau menandatangani kontrak denganmu. Selain itu, latihan bela diri atau tinju adalah hobi yang sangat berharga. Menghabiskan jam-jam masa mudamu untuk meningkatkan kebugaran dan kemampuan bertahan hidup akan menemanimu seumur hidup. Mengetahui cara menghadapi konflik atau perkelahian memberimu kepercayaan diri yang tidak akan hilang. Ini adalah keunggulan pribadi yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Berlatih bertarung sebagai hobi punya nilai besar. Itu membuatmu menjadi target yang lebih sulit dan merupakan salah satu investasi dengan hasil tertinggi bagi pemuda. Pergilah ke gym tinju lokal dan pelajari cara bertarung. Dari situ kamu akan mendapatkan pengetahuan praktis yang tidak didapat dari buku, pemahaman nyata tentang kekerasan dan batasan pribadimu. Banyak pria terlalu tinggi menilai kemampuan bertarung mereka karena gambaran tidak realistis yang ditunjukkan film. Kenyataannya sangat berbeda. Bertarung itu sangat sulit, dan orang yang benar-benar mengerti jadi lebih berhati-hati dan kurang arogan. Ketika kamu menyadari betapa mudahnya terluka, kamu berhenti melebih-lebihkan dirimu saat menghadapi kekerasan. Untuk hubungan dengan elit dan klien di dunia mewah, showroom mobil, penjahit kelas atas, dan rumah jam tangan, yang paling penting adalah menemukan kesamaan dengan klienmu. Buat orang itu merasa kamu berkomunikasi dengannya di level kemanusiaan, persahabatan tulus dan rasa hormat membangun hubungan profesional yang jauh lebih kuat. Kesetiaan juga bernilai. Ketika kamu menemukan seorang pengrajin atau ahli yang benar-benar memberi kualitas, penjahitmu atau penyedia layananmu, pertahankan hubungan itu alih-alih terus berpindah. Kepercayaan dan hubungan pribadi membuka pintu yang tidak bisa dibuka hanya dengan uang. Nilai sejati tidak selalu ada pada produknya, tapi pada orang-orang yang bekerja di tempat itu. Kalau kamu membangun hubungan nyata dengan staf, manajer, penjahit, resepsionis, kamu akan mendapat rasa hormat mereka dan tetap masuk ke lingkaran mereka. Tanyakan tentang pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan ingat detailnya. Orang menghargai mereka yang peduli dengan tulus. Kalau kamu menjadi sosok penting bagi seorang klien, misalnya saat menangani iklan mereka, jangan hanya puas dengan hubungan bisnis saja, kembangkan persahabatan dan kepercayaan. Kecuali kalau menjual barang murah secara acak lewat internet, persahabatan dan loyalitas akan menggandakan nilai yang kamu berikan. Ingat, hanya sedikit orang yang peduli dengan masalah pribadimu. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana kamu menyelesaikan masalah mereka. Saat berkomunikasi dengan orang berpengaruh, jangan mulai dengan cerita pribadimu. Mulai dengan menjelaskan bagaimana kamu menyelesaikan masalah tertentu. Jadilah langsung ke inti. Ringkas tawaranmu dalam 1 atau 2 kalimat jelas. Contoh praktis, ada seseorang yang menghubungiku menjanjikan solusi untuk masalahku. Terdengar bagus tapi gagal cepat karena dia tidak bisa membuktikan nilainya atau menjawab pertanyaan sederhana. Aku tidak tertarik dengan pesan yang mengeluh atau meminta pinjaman tanpa rencana jelas. Saat menulis pesan atau mendekati orang penting, langsung ke inti. Siapa dirimu? Masalah apa yang kamu selesaikan, dan manfaat langsung untuk pihak lain. Kalau tidak bisa menjelaskannya dalam 1 atau 2 kalimat, kamu akan kehilangan perhatian orang yang ingin kamu jangkau. Inilah cara mendapatkan kepercayaan dan membuka peluang.